Kebanyakan dari kita dibesarkan dengan percaya bahwa masa depan itu adalah misteri yang terkunci rapat. Kalau bukan nasib, ya keberuntungan. Kita sering menganggap dunia ini bergerak secara acak, seperti kelereng yang tumpah di atas lantai, berantakan dan mustahil diprediksi tanpa bantuan bola kristal atau kekuatan sihir. Tapi coba perhatikan ini. Bagaimana mungkin para ilmuwan bisa tahu persis kapan roket seberat ratusan ton harus meluncur agar tidak terbakar di atmosfer? Atau bagaimana kita tahu sebuah kota harus dievakuasi karena badai besar akan datang? Apakah langit saat itu masih cerah tanpa awan? Jawabannya bukan karena mereka bisa melihat masa depan, tapi karena mereka menguasai satu rahasia besar. Kepastian itu sebenarnya tidak ada. Di dunia ini, tidak ada yang 100% pasti. Yang ada hanyalah derajat keyakinan yang terukur. Hari ini, kita akan membongkar bagaimana sebuah coretan rumus di atas kertas bisa menyelamatkan jutaan nyawa dari bencana yang bahkan belum terjadi. Kita akan belajar cara manusia meramal masa depan dengan logika, bukan mantra. Selamat datang di dunia teori peluang. Mari mundur ke tahun 1662. Di tengah kota London, seorang pedagang bernama John Crown melakukan sesuatu yang belum pernah dilakukan orang sebelumnya. Ia mengumpulkan data kematian mingguan yang disebut Bills of Mortality. Crown menyadari bahwa meskipun kematian tampak acak, jika dikumpulkan dalam jumlah besar, pola wabah bisa terbaca. Lewat karyanya, Natural and Political Observation, ia membuktikan bahwa angka bisa meramal masa depan populasi. Inilah awal mula manusia berhenti menebak-tebak dan mulai menghitung resiko secara objektif. Para ahli psikologi evolusioner menyebut bahwa nenek moyang kita bertahan hidup bukan karena mereka selalu beruntung, tapi karena mereka mahir menghitung frekuensi alami. Saat mereka mencium bau predator, otak mereka secara instinktif melakukan simulasi. 70% kemungkinan ada bahaya di balik semak ini. Mereka yang salah menghitung peluang tidak akan bertahan untuk menjadi leluhur kita. Nah, dalam matematika modern, kita menyebut semua kemungkinan yang bisa terjadi ini sebagai ruang sampel. Simbolnya adalah S. Bayangkan, kalian berdiri di depan rak buku ini. Semua buku yang ada di rak adalah ruang sampel. Katakanlah ada 100 buku. Jika kalian menutup mata dan mengambil satu buku secara acak, maka setiap buku punya kesempatan yang sama untuk terpilih. Kejadian kalian mengambil buku berwarna merah itulah yang disebut kejadian A. Jadi, peluang adalah sesederhana membandingkan jumlah buku merah dengan total seluruh buku di rak. Matematika hanyalah cara kita memberikan angka pada insting bertahan hidup yang sudah kita miliki selama ribuan tahun. Lalu, bagaimana kekacauan bisa jadi keteraturan? Jawabannya ada pada Jacob Bernoulli dalam buku Ars Conjectendi tahun 1713. Ia merumuskan hukum bilangan besar. Inilah alasan mengapa dunia yang tampak berantakan ini sebenarnya sangat stabil. Bayangkan jika kalian melempar koin, dalam 5 lemparan bisa saja semuanya muncul angka. Terlihat kacau dan tidak adil, bukan? Tapi jika kalian melempar koin itu 1 juta kali, jumlah angka dan gambar akan mendekati angka yang sama persis, 50-50. Dalam jangka pendek, dunia memang terlihat seperti badai kekacauan. Namun, jika kita melihat dalam skala besar, ribuan atau jutaan kali kejadian, kekacauan itu akan meluruh dan membentuk pola yang sangat cantik serta stabil. Inilah alasan mengapa perusahaan asuransi atau prediksi cuaca bisa tetap tenang meski hari ini ada 1 atau 2 anomali. Tapi, ada satu musuh besar yang sering menipu otak kita, gambler's fallacy. Banyak orang terjebak dalam logika sesat ini. Kita sering mengira karena sesuatu sudah terjadi berkali-kali, maka kejadian sebaliknya berhutang untuk muncul. Kemarin udah hujan deras, hari ini peluang cerah pasti lebih besar. Padahal awan tidak punya memori. Peluang hujan hari ini seringkali independen atau berdiri sendiri, tidak peduli apa yang terjadi kemarin. Otak manusia benci ketidakpastian, jadi kita sering menciptakan pola di tempat yang sebenarnya tidak ada polanya. Inilah hambatan terbesar kita. Kita sering mencoba meramal masa depan menggunakan perasaan, padahal peluang hanya bicara soal angka dan data. Bagaimana kita bisa begitu yakin dengan apa yang akan terjadi di masa depan? Langkah pertama adalah memahami frekuensi relatif. Bayangkan seorang ilmuwan genetika yang menyilangkan 2 bunga merah.
Secara logika, kita tidak tahu bunga mana yang akan mekar duluan. Tapi karena setiap bunga membawa kode tersembunyi, kita bisa bertaruh dengan sangat yakin dalam ribuan eksperimen, tepat 25% dari keturunannya akan berwarna putih. Alam tidak sedang menebak-nebak, alam sedang mengikuti instruksi matematika yang sangat disiplin. Lihatlah papan Galton yang diciptakan oleh Sir Francis Galton tahun 1889. Secara individu, tiap bola jatuh dengan acak. Tidak ada yang tahu bola akan mendarat di mana. Tapi perhatikan hasil akhirnya. Mereka selalu dan akan selalu membentuk pola lonceng yang sempurna. Inilah distribusi normal, atau the bell curve. Inilah cetak biru alam semesta. Dari tinggi badan manusia, skor ujian di satu sekolah, hingga ukuran daun di hutan. Semuanya berkumpul di tengah dan menipis di pinggir. Pola ini adalah cara alam semesta menjaga keseimbangan di tengah kekacauan. Namun, meramal masa depan butuh langkah terakhir yang lebih tajam, yaitu teorema Bayes. Bayangkan kalian melakukan tes kesehatan dan hasilnya positif. Kebanyakan orang akan panik, tapi seorang dokter yang cerdas akan menghitung peluang kondisional. Mereka akan bertanya, seberapa sering tes ini salah? Atau seberapa langka penyakit ini di populasi umum? Peluang bukan hanya soal apa yang terjadi sekarang, tapi bagaimana informasi baru mengubah keyakinan kita tentang apa yang sudah ada sebelumnya. Inilah cara kita memperbaharui ramalan kita setiap detik. Jadi, setelah semua rumus dan sejarah tadi, apa gunanya untuk kita sekarang? Tanpa kita sadari, teori peluang adalah mesin yang menjaga dunia modern tetap berjalan. Pernah lihat notifikasi peluang hujan 30%? Itu bukan berarti hujan hanya akan membasahi 30% wilayah kota kalian. Itu adalah hasil dari ribuan simulasi komputer. Artinya, dalam kondisi atmosfer yang identik dengan hari ini, 3 dari 10 simulasi menunjukkan akan turun hujan. Angka itu adalah cara sains memberikan kalian peluang untuk memutuskan bahwa payung sekarang atau ambil resiko basah nanti. Bahkan, alasan mengapa kalian bisa menonton video ini sekarang adalah karena peluang. Algoritma rekomendasi sedang menghitung berapa persen peluang orang dengan minat seperti kalian akan menyukai konten tentang sains. Saat mereka menemukan angka yang tinggi, video ini muncul di layar kalian. Kalian tidak sedang memilih secara acak, peluanglah yang menjembatani rasa ingin tahu kalian dengan informasi yang tepat. Di balik layar, asuransi dan sistem kesehatan global menggunakan angka-angka ini untuk melindungi kita. Mereka menghitung resiko finansial dan penyebaran penyakit agar masyarakat tidak lumpuh saat bencana datang. Inilah dampaknya. Tanpa teori peluang, sains modern akan lumpuh. Kita akan kembali ke zaman kegelapan di mana setiap kejadian dianggap sebagai kejutan yang menakutkan. Teori peluang tidak menghilangkan ketidakpastian, tapi ia memberi kita alat untuk mengukurnya, menjinakkan kekacauan, dan akhirnya melangkah ke masa depan dengan kepala tegak. Belajar teori peluang bukan tentang mencari kunci untuk tahu persis apa yang akan terjadi besok. Dunia ini terlalu besar dan terlalu liar untuk dikunci dalam satu angka pasti. Belajar peluang adalah tentang kesiapan. Ini adalah alat agar kita tidak kaget dengan apa yang mungkin terjadi. Inilah adalah cara kita berhenti menjadi korban dari nasib buruk dan mulai menjadi navigasi yang bijak di tengah badai ketidakpastian. Dengan memahami peluang, kita belajar kapan harus berani mengambil resiko besar dan kapan harus melangkah dengan sangat hati-hati. Karena orang yang paling bijak bukan mereka yang paling beruntung, tapi mereka yang paling siap menghadapi segala kemungkinan. Coba ingat satu keputusan besar yang pernah kalian ambil dalam hidup, entah itu soal karir, pendidikan, atau hubungan. Menurut kalian, apakah keberhasilan itu murni karena keberuntungan buta? Atau sebenarnya otak kalian sedang menghitung peluang tanpa kalian sadari? Mari kita diskusi di bawah. Aku pengen tahu gimana kalian meramal masa depan versi kalian sendiri. Sampai jumpa di konten berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan bye-bye.